to meet you online. Selamat malam semua, senang bertemu dengan kalian. Ini kelas pertama kita, ya saya lihat ada berapa orang ini, ada 66 ya cukup banyak, 66 orang. Eee, saya posisinya di Yogyakarta, teman-teman lain mungkin ada dari mana nih? Bisa di-chat di mana? Posisinya di di kota mana? Silahkan oh Jakarta, Kalimantan Barat, Medan, Batam, wah seluruh Indonesia ya rame ya. Ini berkah Kudus, Kalimantan, Serpong, Banyuwangi, wah jauh-jauh, jauh-jauh. Oke. Karena ini kelas dasar, saya akan eee, bicaranya campur-campur sedikit, jadi sedikit Inggris, sedikit Indonesia. Kalau misalnya ada kesulitan, waktu saya berbicara bahasa Inggris, kesulitan menangkap saya ngomong apa, silahkan di chat ya, dikomentari. Saya pantau terus, biar bisa ini kita, kreatif lancar. Wah, ini berkah, eee, berkah ini juga apa istilahnya, berkah pandemi. Kalau nggak pandemi mungkin kita nggak akan ketemu online begini. Wah, ada yang dari Kuala Lumpur, jauh sekali, KL. Oke, sebentar saya akan coba share screen dulu ya. Eee, sudah punya ini, mungkin kalau peserta yang lama sudah punya ini ya, apa buku yang kita pakai, buku Gabung, modul sudah dibagikan di ruang WA sudah masing-masing ya. sudah dibagikan ya? Kalau yang ada yang, sudah bawa modul, kita sekarang di sini di bab 2 halaman bisa lihat halaman 44, saya akan bicara sedikit di sini ya. Oke. Ini halaman, berapa ini? 45 ya? 45 mestinya. 44, 45. Kalau kebetulan belum punya tidak apa-apa, silahkan ikuti di sini. Eee, kita akan melihat beberapa sebentar maaf, kok mati screen-nya? Pencet. Ya, kita akan lihat di sini, beberapa frase yang perlu kita kuasai dalam bahasa Inggris untuk kegiatan sehari-hari dan ini akan sering sekali kita pakai. Sering sekali kita pakai. Akan kita lihat satu-satu ya. Yang pertama itu eat breakfast atau bisa juga kita sebut, kadang-kadang kita ucapkan juga have breakfast. Biasa juga saya kadang-kadang juga pakai have ya. Eat atau have breakfast, sama aja. Ya artinya tentu sarapan ya. Kemudian, go to class mungkin tahu sudah, pergi ke sekolah atau masuk kelas. Kemudian put on my clothes, ini berpakaian. Ini kata yang penting ya, saya garis bawahi. Put on itu mengenakan pakaian. Lawannya, lawan kata dari put on itu take off. Seperti pesawat ya, take off. Nah, ini saya nulisnya terlalu rapat, ada spasinya mestinya, take off. Take off, jadi seperti take off pesawat, tapi dalam hal ini artinya itu melepaskan pakaian. Jadi put on itu lawannya take off. Kemudian yang berikutnya itu drink a cup of coffee atau a cup of tea, itu mungkin juga sudah tahu. Minum kopi, secangkir kopi atau teh. Shave, shave itu apa namanya? Aduh, bahasa Indonesia apa? Bercukur. Bercukur. Kemudian ada put on my makeup,
Ya, itu pasti udah tahu ya pakai make up. Nah, kemudian yang berikutnya nih agak masalah ini. Take a shower atau take a bath. Pertama, perhatikan ucapan untuk cara mengucapkan bath. Nanti kita akan latihan sedikit mengucapkan ini, tapi perhatikan ucapan saya bath. Atau kalau mau dengar berkali-kali bisa buka Google Translate mungkin ya, Google Translate. Nah, di situ nanti diketikkan bath, nanti kan bisa di-play itu cara mengucapkannya gimana. Nah, hati-hati, sebenarnya untuk kita orang Indonesia ini, kalau di Indonesia kita kan masih sering mandi itu kan pakai bak ya, pakai bak, pakai gayung, jebar-jebur gitu. Itu sebenarnya agak bingung, itu namanya take a shower atau take a bath. Take a shower itu maksudnya mandi pakai ini ya, pancuran, pakai shower ya, orang modern sekarang itu. Pakai bisa air dingin, air panas, itu shower. Sementara take a bath itu berendam, berendam di bathtub. Ya, itu berendam di bathtub, itu yang maksudnya take a bath. Jadi take a bath itu harus berendam. Boleh di bathtub, boleh juga sebenarnya kalau di sungai itu malah malah bisa di sungai atau di apa namanya, danau, kolam, itu malah boleh disebut take a bath. Nah, masalahnya kita cara mandi itu yang masih pakai bak, terus pakai gayung itu tidak masuk kriteria dua-duanya sebenarnya. Tidak termasuk take a shower, juga tidak masuk take a bath. Jadi ada beberapa orang menyebut pakai shower, tapi setahu saya beberapa teman saya orang India juga sama seperti kamu mandi pakai gayung seperti itu, mereka pakai istilah take a bath untuk gaya mandi seperti itu. Jadi ini agak agak masalah. Tapi saya pada umumnya di sini saya mencoba pakai istilah take a shower untuk mandi model orang Indonesia yang pakai bak mandi terus pakai gayung. Ya, sebab bath itu memang lebih ada ininya ya, ada berendamnya. Nah, kemudian yang berikutnya, get up. Hati-hati, get up itu ada kata keduanya ya. Ada wake up. Ini sama-sama bangun. Pertanyaannya, mana yang get up, mana yang wake up? Get up itu bangun dari tempat tidur. Ya, bangun dari tempat tidur. Wake up itu bangun buka mata. Wake up itu bangun buka mata. Biasanya kita tidak terlalu memperhatikan itu mau get up, mau wake up. Tapi kadang-kadang kalau kita mau arti yang lebih spesifik, misalnya I usually wake up 4 a.m. in the morning and stay in bed. Nah, ini artinya apa? Saya bangun, buka mata, tapi saya masih tetap di ranjang. Jadi wake up itu yang buka mata ya, buka mata, get up itu yang berdiri. Sebab get up itu juga bisa dipakai untuk berdiri tanpa harus bangun dari tempat tidur. Get up ya memang dari posisi kita baring atau duduk berdiri. Itu namanya get up. Jadi bedakan wake up. Kalau wake up itu buka mata, ya wake up itu buka mata, get up itu bangun badannya yang bangun, yang berdiri. Yang berikutnya pick up my books itu biasa kan ambil buku, walk to the bathroom, ya. Watch TV, look into the mirror, melihat ini ya cermin, turn off the alarm clock. Alarm clock tahu ya itu jam jam waker. Go to the kitchen atau cafeteria, brush my hair atau comb my hair. Ini yang biasa cewek-cewek ngerti ini bedanya brush dengan comb. Saya juga kurang ngerti ini bedanya apa. Beda sisirnya kali ya, kan ada yang sisir, ada yang bentuknya seperti sisir. Sisir itu kan comb ya. Brush itu sikat rambut. Kemudian yang berikut say goodbye. Say goodbye itu apa? Say goodbye itu misalnya kita mau berangkat lah, mau berangkat kerja atau berangkat sekolah. Brush my teeth, sikat gigi, do exercise, olahraga, wash my face, cuci muka, stretch, yawn, and rub my eyes. Stretch itu apa? Menggeliat lah. Yawn itu menguap, rub my eyes, kucek-kucek mata. Ini jadi ada beberapa yang
beberapa kosakata yang saya coba ulangi dan beberapa saya berikan tekanan. Oke. Oke. Nah, kita akan latihan, kita akan pakai yang ini ya. Sebelumnya, saya besarkan gini aja biar lebih kelihatan. Kita akan menggunakan beberapa kata frekuensi, keterangan frekuensi. Ya. Always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. Oke, kapan kita menggunakan ini? Pertama, always, always itu selalu 100%. Ya, always itu 100%. Ya, misalnya kita lihat contohnya di sini, Bob always comes to class. Artinya, Bob tidak pernah absen. Ya, pasti masuk. Yang berikutnya, yang frekuensinya sedikit di bawah always, itu usually. Usually itu, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu biasanya. Tapi kadang-kadang biasanya dalam bahasa Indonesia mungkin agak ini ya, agak frekuensinya sedikit di bawah usually dalam kalau orang Inggris yang berbahasa Inggris yang ngomong. Kalau usually itu ya mungkin tidak selalu, tapi hampir pasti lah. Ya 99 sampai 90% kurang lebih usually. Often atau sering itu di bawah usually. Ya hati-hati ya sebab kita orang Indonesia kadang-kadang sering dengan biasanya itu misalnya kita nyebut apa? Misalnya saya biasanya mandinya siang. Dengan saya sering mandi siang. Itu yang kadang-kadang, kita bisa sering itu bisa jadi lebih sering daripada biasanya. Jadi agak ini, tapi kalau orang, eee, berbahasa Inggris, usually itu lebih ini ya, lebih lebih sering dibandingkan kata sering, ya. Sering itu 90, 75, tentu ini kira-kira ya. Nah, yang berikutnya sometimes, kadang-kadang itu gampang, itu tengah-tengah. Ya kadang misalnya, ya kalau mandi, kadang enggak gitu ya. Seldom juga mudah, seldom itu 25-10% jarang, ya, di bawah kadang-kadang. Ya, kalau kadang-kadang tuh sekitar ya 50-50 lah, 50% ya. Nah, jarang itu berarti lebih lebih sedikit ya, seldom. Rarely itu jarang banget, jarang sekali. Rarely itu jarang sekali ya, 1%, 10%. Nah, kemudian yang never, never itu, tidak pernah, 0%. Nah, ini jadi urutannya bisa kita lihat ya di sini, ya. Always, usually, often, sometimes. Sometimes tengah-tengah, always paling atas, never paling bawah. Usually dengan often itu lebih tinggi usually. Hati-hati, jangan ketukar. Ini soalnya biasa kadang-kadang ketukar. Usually dengan often itu lebih tinggi usually. Usually itu lebih sering dibandingkan often. Kemudian seldom dengan rarely, seldom itu lebih tinggi posisinya daripada rarely. Ya. Nah, ini tidak perlu. Oke. Sekarang kita akan, saya akan coba ini mungkin ada beberapa sebentar saya buka. Silahkan kalau ada ini ada kita coba latihan sekaligus latihan ini ya, latihan saya mau dengar suara kalian. Eee, Misalnya yang nomor satu ya, bagaimana kita memasukkan kata-kata ini semua, misalnya nomor satu sesuai di contoh, eee, I eat breakfast, itu kita masukkan kata always menjadi I always eat breakfast. Ini yang saya tunjuk nanti, saya beri kesempatan untuk 2 soal langsung ya, langsung 2 soal. Oke, bentar, gimana sih? Sebentar nih nggak bisa dilebarkan, nggak apa-apa. Oke, saya mulai dari yang pertama, yang paling atas saja langsung ya. Oke, yang pertama link. Bentar, loh ini saya gimana caranya unmute?
Kok nggak bisa? Sebentar ya. Bisa nggak? Good Oh ya, evening, udah. Mr. Oni ya? Iya, Oni. Ya, my Dengan name siapa? Ling. My name Ling. Ling. Oh, Yes. itu bukan singkatan ya. Saya pikir singkatan. Ling. Ling. Oh, Ling. Saya pikir Yes. Ling ada K-nya lingkungan mana gitu. Oke, coba nomor 2 okay. dan nomor 3. Number 2, I usually get up at 7 o'clock. Oh, Ya. at 7. At 7, nggak apa-apa. 7 o'clock, 7 Okay. sampai ya. Good. I often atau Often. T-nya itu T-nya hilang ya. T-nya tuh keselak lah. T-nya masuk ya. Oh. I often drink 2 cups of coffee in the morning. Okay, very good. Ya, Thank you. often. Ya, kasih. You're welcome. Kemudian, jadi ingat ya, often itu ucapannya pakai T-nya itu hilang ya, jangan often tapi often gitu ya, hilangkan. Yang 2 berikutnya Nalita. Hello, sir. Ya, selamat malam. Good evening, sir. Ya, good evening. Nomor 4, number 4, number 5. Number 5. I never eat carrots for breakfast. Ya, carrot-nya ini ya, bukan carrot. Bisa Carrot. coba carrot ya, coba ulangi. Carrot. Ya, mulai dari depan. I never eat carrots for breakfast. Yeah, very good. Yeah, I never eat carrots for breakfast. Number 5. I seldom watch TV in the morning. Yeah, very good. Yeah, I seldom watch TV in the morning. Makasih. Thank you. You're welcome. Yang berikutnya, next one, Sylvia. Number 6 and number 7. Oh, okay. I will try. Good evening, Yeah. Mr. Oni. Yeah, good evening. Okay. Sometimes I have tea with dinner. Yeah, sometimes I have tea with dinner. Coba diucapin sekali lagi. Sometimes I have tea with dinner. Ya, with-nya itu jangan terlalu ini ya. With TH dalam bahasa Inggris itu halus ngucapnya. Jadi with. Jadi agak with. Ya, with begitu betul. Jangan with. Okay. Jangan T-nya tuh malah nggak begitu kedengeran. Jadi agak with. Okay. Yes, agak kayak sebentar, kelihatan nggak? Sebentar. Saya mesti ngeliat muka saya sendiri. Kayak bisa lihat, saya mungkin agak dekat ya. Liatin bentuk lidah dengan bibir saya ya. Okay. With gitu. Kelihatan nggak? Cukup. With. Jadi with. Ya, coba diulangi langsung dari depan, nggak apa-apa. Sometimes I have tea with dinner. With ya, lebih baik ya. With dinner ya. Yes. Oke. Number 7. Number 7. Usually Bob gets lunch at the cafeteria. Eats. Coba gimana? Ulangi. Sorry. Ya. Usually Bob eats lunch at the cafeteria. Ya. Bob usually boleh di depan, boleh setelah Bob, nggak apa-apa kok. Jadi okay. itu betul juga. Usually Bob eats lunch at the cafeteria. Cuma bedanya kapan kita pasang kapan kita ucapkan di depan atau setelah Bob itu tergantung penekanan biasanya. Kalau kita ucapkan usually Bob eats lunch at the cafeteria, artinya kita menekankan usually-nya. Jadi maksudnya kita misalnya ada orang yang nanya, Bob ini kemana ya? Oh, biasanya Bob itu di kafetaria sedang makan. Jadi yang tekankan itu usually-nya. Tapi kalau kita sebut Bob usually eat lunch at cafeteria, ditekankan itu Bob-nya. Jadi hanya bahasa Inggris itu selalu begitu. Jadi mana yang di depan itu yang jadi fokus. Oke. Oke, thank you very much, Miss Oni. Next one. Ini tinggal satu ya. Oke, saya skip aja satu, nanggung. Saya langsung pindah ke yang halaman berikutnya. Oh, masih ada ternyata. Yang jadi berikutnya nanti nomor 8 dengan nomor 9 ya. Oke, Leonard. Hello, Mr. Oni. Ya, halo.
Number Nomor 8. 8, number 8 ya. Oh, okay. And rarely drinks tea. Coba sekali lagi. And rarely drinks tea. Ya, rarely. Coba ucapin rarely. Rarely. R-nya bahasa Inggris itu nggak terlalu ini ya, agak cadel. Ya coba dibuat agak R-nya tuh agak cadel sedikit. And rarely. 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 Coba lagi. And rarely Ya. Drinks tea ya. drinks tea. Oke. Yang nomor 9. Oke. Okay. Right? I always do my homework. Okay, very good. I always do my homework. Ya. Coba sekali lagi. I always do my homework. Homework. Belakang work, bukan walk ya. Homework. Coba. I always do my homework. Ya, oke. I always do my homework ya. Oke, makasih Leonardo. Thank you, sir. Yo, Yes, sir. berikutnya nomor 10 dan nomor 11. Hadrah. Good evening, sir. Good evening. Nomor 10, number 10 and number 11. Yeah. Number 10 and 11. Yeah. We often listen to music after dinner. Yeah, we often listen to music after dinner. Good. And the next one? John and Sue never watch TV in the afternoon. Yeah, John and Sue never watch TV in the afternoon. Okay, very good. Thank you, Hadra. Thank you, sir. Oke. Nah, sekarang kita ke yang berikutnya ya. Ini kurang lebih sama sih. Sebentar. Nah, cuma kita ini latihan sedikit. Saya kasih contoh ya. Ini kita biar ini. Tapi kalau mau pakai yang lain nggak apa-apa. Ini kalau di contoh ini kita tambah keterangan waktu. Ya, tambah keterangan waktu. Kalau mau misalnya mau langsung pakai yang dicontoh itu kan after 5 p.m. PM mungkin ada yang sudah tahu PM dengan AM. Ya, ini perhatikan ya. After 5 p.m. PM itu untuk mulai jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jadi patokannya itu siang ya, 12 siang. Noon itu jam 12 tengah matahari di atas kepala. Jadi setelah jam 12 siang sampai 12 malam itu pakai PM atau kalau singkatannya post meridian. Nah, dari sebelum jam 12 siang sampai 12 tengah malam itu AM atau anti meridian. Jadi patokannya tuh dan kalau kita bacanya seperti ini after 5 p.m. Ya, karena kita kalau nyebut after 5 itu kita bisa keliru. Ini di jam 5 pagi atau jam 5 sore. Jadi kita tambahkan AM atau PM. Sedikit keterangan tambahan, kalau yang sering nonton, mungkin di antara kalian tuh banyak yang sering nonton ini ya. Sekarang kan film seri itu udah di mana-mana lah. Baik yang nonton Netflix atau nonton bajakan ya. Kalau yang sering nonton film-film militer yang ada perang-perangnya begitu. Nah, ada istilahnya itu military time. Kalau jam 5 sore itu seperti orang Indonesia ya, kan ditulis begini. 17.00 kan. Kalau ngikutin. Nah, ini kalau orang Amerika ini nyebutnya itu military time 17.00. Nah, tapi ini hanya biasanya sering dipakai di kalangan militer. Kalau kita nonton film gitu lagi perang itu sering. Mereka bacanya kalau 17.00 itu jam 5 sore artinya mereka tuh bacanya 1700. 1700 hours.
Ini tapi jargon militer ya, sekedar pengetahuan umum aja. Tapi kalau sehari-hari orang jarang sekali ngomong kayak gitu, kecuali orang-orang yang sok-sok militer itu ya. Biasanya kita tetap sebut ya 5 p.m. Oke, jadi kita tambahkan, saya kasih contoh, misalnya, nah ini silakan pilih sendiri ya, mau pakai always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, atau never. Misalnya, nomor 1 saya kasih contoh, I never eat dinner after 5 p.m. Ya, saya jarang makan malam sesudah jam 5 sore. Ya, oke. Kalau yang 2 sama 3 ini nggak perlu pakai after atau apa ya, karena udah ada jamnya, jadi nggak perlu ditambahkan after atau apa. Oke, yang 2 sama 3, Eva. Silakan. Yes, me. Yes, sir. Yo. Okay, number 2. I always eat dinner at 6 o'clock. Okay, very good. The next one, number 3. I rarely eat dinner at 8 o'clock. Okay, very good. Makasih Eva. You're welcome. Next one, number 4 and number 5. Ini sekarang ditambah keterangan waktunya ya. Kalau misalnya males mikir ya sebut aja after 5 p.m. Tapi kalau mau ngarang sendiri ya silakan. Next one, Ellen. I sometimes watch TV at 8 o'clock, 8 p.m. Ya, 8 o'clock, 8 p.m. nggak apa-apa. I sometimes watch TV at 8 p.m. Yes. Contohnya, ya, what kind of program that you watch? Nonton apa? Jam 8. Nonton Ikatan Cinta, bukan? Semua orang nonton Ikatan Cinta. Oke, nggak apa-apa, nggak usah dijawab, bercanda aja. Oke, next one, number 5. I usually listen to music. Ya, I usually listen to music. Usually, coba ucapin lagi. Usually. Usually. Jadi S-nya itu agak Z ya bunyinya, usually, agak ada Z. Ya. Bukan Okay. usually gitu, agak ada Z gitunya ya. Coba. Usually. Ya, usually listen to. I usually listen to music. Nah, listen-nya justru nggak Z, listen-nya tuh S. Jangan listen, tapi listen biasa, ringan ya. Coba sekali lagi. I usually listen to music. Ya, oke. I usually listen to music. Yang listen-nya justru S-nya tuh, listen-nya tuh justru S-nya lebih ringan. Nah, usually-nya itu yang S-nya agak berat. Repotnya bahasa Inggris kayak gitu. Kadang-kadang hurufnya sama, ucapannya beda. Oke, makasih Ellen. Thank you. Next, number 6, number 7. Via, bisa? Yes, sir. Ya, oke. Number 6 and number 7. Okay, number 6. I usually go shopping in night. Gimana? Maaf, kurang jelas. Ulangi. I usually go shopping in night. Ya, kalau untuk pada malam hari kita nyebutnya pakai at. Ya, I usually go shopping at night. Kalau mau pakai in, kita nyebutnya in the evening. Oh, okay, thank you, sir. Oke, coba diulangi lagi. I usually go shopping at night. Oh, at night, oke, bagus ya. Itu apa? Ini hanya artinya sama persis at night atau in the evening ya. Oke, yang nomor 6, naik ke atas 1. Yang Nomor. I rarely go to a movie. Okay, I rarely go to a movie. Okay, very good. Ya, makasih Via. Thank you, sir. Berikutnya yang nomor ini ya, nomor 9 dan nomor 10. Kano. Ya. Yes, Mister. Okay, number 9 and number 10. I usually go swimming. I usually go swimming. Okay, very good. Number 10.
I spend time with my friends. Pakai ini I kata. always spend time with my friends. Okay. I always spend time At with night. friends. Oke. Suaranya agak keresak-keresak tapi nggak apa-apa. Ya, makasih Kano. Thank you, Mr. So, next, number. Oh, keloncat satu tapi nggak apa-apa lah. Number 11, number 12. Number 11 and number 12, Rudy Lim. Yes, good evening, sir. Good evening. Okay, number 11 and number 12. I usually talk on the phone. Suaranya agak putus-putus. Bisa diulangi? I usually talk on the phone. Yeah, very good. I usually talk on the phone. Number 12. I rarely speak English. Yeah. Okay. I rarely speak English. Yeah, bagus. Okay, thank you, Rudy. You're welcome. Next one. Number 13 and 14, Rizky Abdillah. 13 and 14, Rizky Abdillah. Okay, sir. Oh, cewek ya, Rizky. Saya pikir cowok. No, sir. Okay. Number 13 and 14. Okay. Number 13. Number 13. I never write a letter. I never write a letter. Okay, very good. Number 14. And number 14, I never read a newspaper. Okay, I never read the newspaper. Yeah, you're very honest. Yeah, you never write a letter and read a newspaper. Everything is online now. Okay, thank you. Answer. My pleasure. Oke, kayaknya ini saya skip ya. Kita lanjut ke yang latihan berikutnya. Sebentar. Nah, sekarang kita akan sedikit latihan yang oke. Langsung pakai contoh aja biar enggak. Menyisipkan. Kelihatan yang nomor 1 dan nomor 2 ya, menyisipkan frekuensi adverb, yang kata-kata yang tadi menyatakan keseringan kita melakukan sesuatu. Nah, kata-kata seperti ini kalau ada is-nya atau are atau am atau apapun istilahnya to be kalau dalam bahasa Inggris. Seperti contoh pertama, and is always. Jadi always-nya itu atau rarely atau seldom itu selalu sesudah is. Ya, selalu sesudah is. Jadi and is always, bukan and always is ya. And is always on time for class. Sementara yang satunya lagi, nah ini kita tadi udah ya. Jadi and always itu diselipkan antara subjek and dengan kata kerjanya, and always comes to class on time. Beda dengan sometimes. Sometimes itu tadi ada teman kamu yang pakai, saya lupa namanya tadi, yang bisa taruh di depan. Kita bisa misalnya nyebut sometimes and comes to class on time. Tapi kalau always itu nggak bisa. Ya, yang bisa itu sometimes itu bisa di depan, usually bisa di always itu tidak bisa di depan, usually bisa, sometimes bisa. Ya, hanya usually dan sometimes yang dipakai depan. Sementara yang lain itu selalu diselipkan di tengah ya sesudah subjek. Oke, ada yang mau coba? Ya, kita sepasang-sepasang ya. 3, jadi yang berikutnya nanti 3, 4, kemudian 5, 6 dan berikutnya. Oke, yang nomor 3, nomor 4 ngabe. Ngabe bisa suaranya? Ngabe tidak ini ya, tidak online. Lagi. Ngabe bisa? Oh, enggak, saya lewati aja. Muhammad Lufti
Giantoro. Nomor 3 dan nomor 4. Yes, good evening, sir. Good evening. Number 3 and number 4, Number please. 3. Sue is often late for class. Ya, Sue is often late for class. Coba diulangin, diucapin lagi. Sue is often late for class. Ya, Sue is often late for class. Number 4. Number 4, Sue comes often to Often class. dulu. Oh, Often dulu. Ya. Okay. Sue often comes to class late. Comes, bukan comes ya. Comes. Ya, coba ulangi. Sue often comes to class late. Come itu lebih ke A dibanding O ya. Jadi lebih dekat ke A. Jadi comes, bukan comes. Lebih ke A ya. Oh. Comes. Comes. Coba ulangi. Okay. Sue often comes to class late. Ya, bagus. Sue often comes to class late. Saya ini kadang-kadang mungkin kalau teman-teman yang apa istilahnya, yang belajar bahasa Inggrisnya murni banget, dalam arti mungkin pernah tinggal di Inggris atau tinggal di Amerika, logat saya itu agak kecampur. Lebih kadang-kadang lebih ke Amerika, kadang lebih ke Barat, dan saya biasanya tidak terlalu strict mau harus logatnya harus murni American English atau murni British English, selama sama-sama ngerti aja gitu. Jadi saya kadang-kadang tuh nggak gitu membedakan kapan ngomong yang American English, pronunciation-nya harus yang American atau kapan yang British. Nggak usah terlalu dipusingkan lah, apalagi baru awal-awal belajar. Dan toh yang penting orang mengerti apa yang kita katakan. Oke, makasih. Oke, you're welcome, sir. Jadi kalau jangan terlalu, apalagi kalau baru awal belajar, nggak usah terlalu memusingkan ini British atau American, nanti pusing sendiri. Oke, yang nomor 5 dan nomor 6, Desmi Chang. Yeah, good evening. Good evening. Number 5 and number 6. Number 5, Ron is never happy. Okay, good. Number 6. 6 is Ron never smiles. Ron never smiles. Yeah, short one. Very good. Thank you, Desmi. Next one, number 7 and number 8, Nalita. Hello, sir. Hello. Okay, number 7 and number 8. Bob is usually at home in the evening. Okay, Bob is usually at home in the evening. Number 8. Bob usually stays at home in the evening. Yeah, okay, very good. Bob usually stays at home in the evening. Makasih. Thank you, sir. Number 9 and number 10, Linda. Linda Lingkaran. Good evening, sir. Good evening. Number 9 and number 10, please. Number 9. Tom seldom studies at the library in the evening. Okay, very good. Tom seldom studies at the library in the evening. Number 10. Number 10. Tom is seldom at the library in the evening. Yeah, good. Tom is seldom at the library in the evening. Makasih, Linda. You're welcome, sir. Next one, number 11 and number 12, Stephanie Fanny. Eat breakfast. I Yeah. often take the bus. Oh, sorry, bisa diulangi? Number 11, repeat it again. I rarely eat breakfast. Yeah, I rarely eat breakfast. But number 12. I often take the bus. Yeah, I often take the bus to school. Thank you, Stephanie. Hah? Sir, aku belum jawab, Sir. Oh, itu bukan Stephanie tadi ya? Tadi siapa ya? Ya. Oh, itu suara siapa? Oke, nggak apa-apa. Oke, oh ini baru Stephanie ya, sorry. Oke, nggak apa-apa. Yang berikutnya aja.
Yang ada yang bocor tadi ya. Suara siapa nggak tahu. Oke, Stephanie, maaf, nomor tadi 13 and 14. 13 and 14 ya. Oke, Stephanie. Okay. The weather. Oke, Stephanie, number 13. The weather usually is hot in July. Is usually-nya sesudah is ya. Coba diulangi. Oh, okay. The weather is usually hot in July. Oke. TH itu baca weather, lebih ke D dibandingkan T. Weather. Oh, the weather. Weather. Ya. Weather. Ya, oke. Coba ulangi. The weather is usually hot in July. Okay, very good. The weather is usually hot in July. Number 14. Sue never drinks coffee. Ya, Sue never drinks coffee. Oke, makasih. Thank you, Stephanie. Thank you, sir. Oke, kita sudah ini ya. Ini kita masih punya waktu 15 menit. Kita akan sedikit latihan pronunciation, latihan pengucapan, terutama untuk pengucapan S di belakang. Ya, pengucapan S di belakang. Di belakang kata. Misalnya untuk ini ya, rub, write, drive, sleep, write, laugh. Nah, kalau untuk rub, write, dan drive, itu belakangnya itu lebih mirip Z dibandingkan S. Sementara untuk sleep, write, dan laugh itu lebih S, jadi lebih halus. Kenapa begitu? Karena yang sebelah kiri itu lebih, contohnya rub. Rub itu agak sulit menjelaskan. Ini kadang-kadang hanya masalah kebiasaan. Tapi ini sebenarnya tidak perlu terlalu ini ya, nggak terlampau dipusingkan, nggak usah terlampau dihafalkan. Karena lama-lama terbiasa sendiri. Yang penting adalah kalau ada S di belakang itu harus dibunyikan. Ya, itu yang lebih penting. Jadi misalnya kalau rub ada S-nya, itu S-nya harus kedengaran bunyi. Jadi saya ucapkan rub itu tanpa S, tapi kalau ada S-nya rubs. Rubs. Jadi ada desisnya kedengaran di belakang. Kalau write itu mungkin lebih kentara S-nya karena write tanpa S, tapi kalau ada S-nya writes. Writes. Jadi ada, begitu pula dengan drive. Drive tanpa S, kalau ada S-nya drives. Sleep, write, laugh juga. Sleeps, writes, laughs. Hati-hati, laugh itu G, walaupun itu belakangnya GH itu bacanya F ya. Laugh. Ringan aja nyebutnya, seperti kita bahasa Indonesia nyebutnya LAF aja begitu. Laugh. Tapi kalau ada S-nya, laughs. Ada S-nya. Ya. Kita coba latihan ini ya. Ini hanya ngebaca. Saya mau nanti pas kata-kata itu S-nya tuh harus terdengar ya. Nanti S-nya harus terdengar. Oke. Saya akan coba pakai yang depan aja dulu, nggak apa-apa. Yang latihan yang 6 ini, yang nomor 1 dan nomor 2. Jadi yang nomor 1 ada writes, sama yang nomor 2 ada drives. Coba diucapkan, S-nya itu harus terdengar ya. Anissa Abdillah. Okay, good evening, sir. Good evening, number 1 and number 2. Okay. Cindy
rides the bus to school. Okay, very good. Number 2. Jack usually drives his car to school. Okay, Jack usually drives his car to school. Okay, very good. Thank you, Anissa. Thank you. You're welcome. Berikutnya Ellen Lian. Ya, Number Ellen, silakan. 3 ya. Number 3 and number 4. Rain falls. Coba diucapin lagi. S-nya masih kedengaran ya, falls. Sekali lagi, yang nomor 3. Rain falls. Ya, bagus. Ya, rain falls. Jadi kedengaran ya S-nya. Ya, yang nomor 4. Sally often dreams about her boyfriend. Ya, Sally often dreams about her boyfriend. Okay, very good. Makasih, Ellen. Thank you. Next, Rudy Lim, number berapa sih tadi? Number 5 and number 6. 5 and 6. Okay. Sometimes Jim runs to class. Okay, sometimes Jim runs to class. Very good. Number 6. Tina wears blue jeans every day. Gimana? Coba wears-nya diucapin sekali lagi. Tina wears. A-nya nggak kedengaran ya. Jadi A-nya tuh jadi benar-benar wears saja. Tina wears blue jeans every day. Coba sekali lagi. Tina wears blue jeans every day. Okay, very good. You're welcome. Thank you. You're welcome. Berikutnya nomor 7 dan nomor 8. Zen. Oke, Zen, silakan. Number 7. Ya. And always sees Mr. Lee at the market. Okay, and always sees Mr. Lee at the market. Very good. Next one, number 8. The teacher often stands in the front of the room. Oke, jangan often ya, T-nya ditelan ya, often. Jadi nggak kedengaran T-nya. Jadi coba sekali lagi. Okay. The teacher often stands in the front of the room. Okay, very good. The teacher often stands in the front of the room. Makasih, Zen. Thank you, Mr. Okay, next, number 9 and number 10. Rianti. Mr. Oni. Sebentar. Ada yang... Oke, ya, silakan Rianti. Halo. Ya, Rianti. Ini Rianti kan, betul? Ya, betul. Oh ya, silakan Rianti. Ya. Okay. Number 9. Number 9 and 10. Ya, okay. George lives in the dormitory. Lives. Lives. Ya, sebentar, hati-hati ya. Bahasa Inggris itu ada live. Ini bacanya live. Kalau live itu yang begini. Nah, itu yang live. Nah, live itu artinya kehidupan. Itu kata benda. Tapi kalau tinggal, seperti dalam contoh ini, itu lives. Ya, coba sekali lagi, nomor 9. George lives in the dormitory. Okay, George lives in the dormitory. Okay. Dormitory itu tahu apa? Enggak tahu. Dormitory itu asrama. Asrama ya. Jadi asrama itu bisa asrama apa namanya? Asrama sekolah atau kampus, tapi ada juga beberapa tempat itu asrama karyawan. Kadang-kadang kita nyebutnya, kalau kita sering nonton di film apa, mereka sering nyebutnya itu disingkat dorm. Jadi nggak dipanjangkan dormitory, tapi ucapinnya cukup dorm. Artinya sama, asrama ya. Yang nomor 10. Jane rarely smiles. Okay, Jane rarely smiles. Very good. Thank you, Rianti. Thank you, Mr. Oni. Next one, number... Kok ada yang masuk suaranya ya? Oke,
Next one, number 11 and number 12, Dingin Sari Lubis. Dingin Sari Lubis, bisa? Kedengaran? Oh ya, bisa. Tadi udah unmute. Coba sekali lagi. Dingin Sari Lubis. Ada masalah? Nggak bisa ya? Oke, karena nggak bisa, saya loncati ya. Berikutnya Friska, nomor 11 dan nomor 12. Good evening, sir. Good evening. Okay, number 11, sir. Number 11. Sam always comes to class on time. Okay, Sam always comes to class on time. Number 12. It rains a lot in Seattle. It rains a lot in Seattle. Okay, very good. Thank you. Makasih. You're welcome, sir. Oke, ini kayaknya udah cukup kok. Sebentar ya. Saya mau ini ada berapa yang saya loncat langsung ke yang ini ya. Soalnya ada berapa kata yang mungkin kita harus agak dilatih sedikit. Yang exercise 7. Jadi yang berikutnya nanti yang apa namanya? Langsung yang ini ya, exercise 7 nomor 1 dan yang belum pernah dulu ya, Tri Susanti Sirait. Number 1 and number 2. Okay, sir. Okay. Mike sleeps for 8 hours every night. Oke, jadi ya ngucapin ini 8 hours. Jadi jam itu hanya nggak kedengaran, hanya nggak diucapkan ya. Dan untuk 8 itu 8 ya. Jadi ucapinnya 8 hours. Coba ucapin 8 hours. 8 hours. Jangan ada bunyi G-nya. Lebih ke EIT. G-nya nggak kedengaran. Jadi 8. 8 aja seperti EIT gitu kalau bahasa Indonesia. 8 hours. Sir. Coba lagi. 8 hours. Ya, 8 hours lebih baik ya. Coba dari depan sekarang. Mike sleeps for 8 hours every night. Okay, Mike sleeps for 8 hours every night. Number 2. Our teacher always helps us. Ya, our teacher always helps us. Oke, makasih. Thank you, sir. You're welcome. Oke. Yang belum dulu ya. Yang belum ini ada Suliyanti. Number 3 and number... salah klik. Suliyanti. Yes, sir. Okay, number 3 and number 4. Jack writes a letter to his girlfriend every day. Coba diulangi sekali lagi. Jack writes a letter to his girlfriend every day. Okay, very good. Number 4. Sarah never laughs. Ya, Sarah never laughs. Bagus ucapannya. Ya. Thank you. Thank you. Berikutnya ini udah belum sih? Saya nggak tahu. Muhammad Lutfi tadi udah belum ya? Saya nggak ingat. Nggak apa deh, kasih bonus juga nggak apa-apa. Muhammad Lutfi Kiantoro. Halo, Sir. Halo. Tadi udah belum sih? Tadi udah belum? Sudah, ya? sudah. Oh, ya nggak apa-apa sekali lagi. Nggak apa-apa, kasih bonus lah. Nomor 5 dan 6. Nomor 5 dan 6. Number 5 and number 6. Double. Satu-satu ya, nggak apa-apa. Yang sekarang tadi bicara siapa? Itu siapa tadi ya? Yang baru ngomong tadi siapa? Sudah saya mute, sir. Tadi dia tidak di mute. Oh, tidak di mute ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Lufti, silakan.
Diulangi yang nomor Number 5. Ya, number 5. Number 5. Ya. Sue usually drinks a cup of coffee in the morning. Yeah, Sue usually drink a cup of coffee in the morning. Number 6. Kate walks to school every day. Kate walks to school every day. Oke, makasih. Okay. Berikutnya Brandon nomor 7 dan nomor 8. Good evening, Mister. Okay, good evening. Number 7. Number 7. Yeah. My child often claps her hands. My child, ya. Oh, my child. Ya, coba ulangi. My child often claps her hands. Oke, bagus sekali. My child often claps. Ngucapin often-nya udah bener ya. My child often claps her hands. Claps itu maksudnya tepuk tangan ya. Claps. Clap, clap, clap. Ya, ingat. Mudah ingat ya. Claps itu tepuk tangan. Number 8. Olga always beats her pencil in class. Itu bacanya bites ya. Bites. Oh, bites. Bite. Coba diulangi. Olga always bites her pencil in class. Coba always. Sebut always saja. Always, coba. Always. Always, ya. Coba dari depan sekarang. Always. Ya, dari depan, Olga. Olga always bites her pencil in class. Oke, Olga always bites her pencil. Bite itu maksudnya gigit ya, gigit pensil. Oke, makasih Brandon. Thank you, Mr. Yang berikutnya nomor 9 dan nomor 10. Utomo. Yes, sir. Ya, oke, silakan. Number 9, number 10. Maria usually gets up at 7:30. Yeah, Maria usually gets up at 7:30. Very good. Number 10. Yoko asks a lot of questions in class. Yeah, Yoko asks a lot of questions in class. Bagus. Makasih. Hi. Welcome, sir. Yo, you're welcome. Berikutnya number 11 and number 12. Chin. Good evening, Mister. Gak apa-apa. Good evening. Number 11 and 12? Yes. Ahmed always talks in class. Yeah, Ahmed always talks in class. Number 12? You cough because he smokes. Ya. Itu batuk tuh nyebutnya ini ya, cough. Coughs. Cough. Sue coughs because she smokes. Coba lagi. Sorry. Sue coughs because she smokes. Ya, oke. Sue cough because she smokes. Oke, makasih. Thank you. You're welcome. Sekarang, ini waktunya udah hampir habis. Saya coba lagi. Yang ini udah berikutnya udah yang lain. Saya habiskan beberapa inilah soalnya yang bab berikutnya udah yang ada beberapa yang angkat tangan. Oke, saya coba. Mohon maaf ya kalau ada yang nggak kebagian. Saya coba beberapa lagi aja ya. Tapi ini udah habis ya. Nggak apa-apa deh, saya tambah sedikit, nyolong waktu sedikit, 1 menit, 2 menit. Oke, yang berikutnya ini yang ucapannya ada, ini mungkin kita belum selesai nanti, jadi minggu depan kita lanjutkan latihan pronunciation sama spellingnya. Ini di saat ujungnya itu udah S, ditambah S lagi, jadi S-nya itu 2 kali. Misalnya push. Push itu kan sudah S bunyinya. Tapi kalau ditambah ES itu jadi double gitu bunyinya. Jadi pushes.
Begitu pula teach. Teach itu udah ujungnya udah ya mirip S ya. Jadi kalau ditambah S harus ada bunyinya menjadi teaches. Kiss juga, kisses, fix jadi fixes. Ya, jadi kalau ada bunyi S di belakang menjadi double ya. Misalnya yang ini juga brush, brush itu jadi brushes ya. Saya coba, mungkin kita nggak saya habiskan, tapi berapa orang lah saya coba. Coba Via, ya, yang number 1 and number 2. Ya. Number 1. Number 1 and number 2. Okay. Number 1, Anita brushes her hair every morning. Okay, Anita brushes her hair every morning. Number 2. Alex teaches English. Ya, Alex teaches English. Suaranya agak kurang jelas tapi nggak apa-apa. Oke, makasih Via. Emil, nomor 3, nomor 3, nomor 4. Yes, sir. Ya, Good silakan. evening. Good evening. Number 3 and number 4, ya, Mister. Ya, number 3 and number 4. A mechanic fixes cars. Ya, a mechanic fixes cars. Number 4. Sonia drinks tea. Enggak. Nah, kalau drink enggak ya, hati-hati. Drink itu kan ujungnya gitu. bukan S. Itu balik seperti tadi, jebakan Batman. Drinks. Ya, drink saja biasa. Oke, Mister. Oke. Ya, coba silakan. Sonia drinks tea every afternoon. Oke, Sonia drinks tea every afternoon. Kan drink itu bunyinya K di ujung, bukan S. Jadi nggak perlu. Sorry, Mister. Ya, nggak apa-apa. Latihan, namanya juga belajar. Oke, thank you, Thank Mister. you. Tadi Emil ya. Oke, berikutnya ini saya ambil acak aja deh. Hairani Arif. Hairani Arif. Ya. Nomor number 5 and number 6. Okay. John Key often watches television at night. Ya. Coba sekali lagi, tadi suaranya agak putus-putus. John Key often watches television at night. Watches ya, watches. Jadi ada number 6. Ya, number 6. Peter always kisses her children good night. Okay, very good. Peter always kisses her children good night. Makasih. You're welcome, sir. Yo. Nanggung nih, dihabisin aja lah ya. Jadi 2 orang lagi. Number 7, number 8, Endra Pradika. Endra Pradika. Good evening, sir. Good evening. Number 7 and number 8. Tina usually wears jeans to class. Wears ya, wears. Wears. Ya, coba lagi. Tina usually wears jeans to class. Okay, good. Number 8. Eric seldom washes dishes. Ya. Nah, ini ada 2 nih. Ada washes, ada dishes. Ya, bagus. Jadi kalau belakangnya S itu jadi S-nya ada gitu ya. Ya, oke. Makasih. Thank you, sir. Last one untuk malam ini, Lani. Yes, Mister. Okay, number 9 and number 10. Jessica walks her dog twice each a day. Ya, okay. Jessica walks her dog twice each day. Good. Nah, hati-hati. Yang nomor 10 ini ada 2 ya. Katanya stretch dengan yawns. Ya, silakan. When Don gets up in the morning, he stretches and yawns. Ya, he stretches and yawns. Ya, oke. Jadi yang stretch itu ada ES, ada bunyi stretches-nya. Yawns-nya tambahin S langsung. Oke, makasih Lani. Oke, kita waktunya agak nyolong berapa menit ke belakang. Malam ini kita saya stop sharing dulu. Stop share. Oke, selamat. Kita
malam ini sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan berikutnya. Mohon maaf yang nggak kebagian ya. Yang nggak kebagian biasa. Saya lain kali mungkin ngambilnya agak acak. Tadi ada yang dapat 2 kali, terus ada yang nggak kebagian. Oke, sampai sini dulu. Selamat malam semuanya. Kalau saya ada tips ini sedikit, apa namanya? Kalau mau latihan pendengaran itu sering-sering nonton film. Sering-sering nonton film itu filmnya film seri itu biasanya lebih mudah didengar dibanding yang film bioskop. Itu sering-sering dengar itu lama-lama terbiasa kuping kan, bisa menirukan ucapan seperti orang bule lah begitu. Oke, makasih semuanya. Saya kembalikan ke Mr. Tony. Ya, terima kasih Pak Oni. Ya, sahabat kelas, untuk kelas malam hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Untuk yang pertanyaan mungkin kalau belum terjawab kita sambung lagi minggu depan ya. Nah, kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. See you. Thank you, Sumit.